Halo BV Lover, bertemu lagi dengan Zai dari Z Reptile. Di video kali ini kita akan membahas tentang kandang yang ideal, kandang yang cocok untuk ball python ya, khususnya yang dari baby, kemudian juvenile atau remaja dan adult yang dewasa. Sehingga dengan mengetahui itu kita bisa merawat ball python kita dengan optimal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di alamnya, di habitat alamiahnya, ball python hidup di lubang-lubang di alam ya, di lubang-lubang sawah, kebun gitu. Sehingga pada dasarnya ball python itu tinggal di tempat-tempat yang sempit, ya, tempat-tempat yang pendek gitu ya. Nah sehingga kita pun ketika mengaplikasikan itu disesuaikan dengan di alamnya. Nah, maka bila kita lihat mayoritas yang pakai tube kayak gini, itu ukurannya pendek, tidak terlalu tinggi, tapi memanjang gitu. Ya karena itu menyesuaikan dengan bagaimana ball python itu di alamnya. Nah, itu yang paling pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya fitrahnya seperti itu. Jadi jangan merasa ketika ball python itu harus gede kandangnya, harus besar, tidak. Tapi kalau mau besar, boleh, tetapi biasanya akan ada lagi box lain gitu di dalam kandang itu, pasti ball pythonnya akan lebih banyak di dalam itu. Baik, yang pertama adalah kandang yang akan kita gunakan untuk baby ball python. Nah, maka ini khususnya bagi teman-teman kamu yang memelihara ball python baru 1, 2, atau 3 ya. Nah, maka itu tidak memerlukan rak sistem seperti ini. Tapi kalau sudah 5 ke atas, itu saya sarankan lebih baik menggunakan rak seperti itu. Nah, tapi kalau masih 1, 2, 3, nah maka, dan masih baby, nah itu cukup ya, kita menggunakan box. Oke, untuk baby, kita cukup menggunakan box seperti ini. Ini saya menggunakan Lion Star FX4 yang ukurannya 40 cm, kesininya 20 kalau nggak salah. Tingginya hanya 15 cm ya. Clear box nomor 20 ya. Yang 11 liter. Nah, ini cukup untuk ball python baby hingga beratnya sekitar 700 gram. Kemudian kita tinggal naruh koran. Bila ini yang simple ya, tapi kalau ingin lebih enak lagi dalam perawatan pembersihan bisa menggunakan seperti lignocell ya, lignocell nanti seperti sini gambarnya. Nah, ini adalah lignocell. Nah, tetapi kalau tidak mau pakai lignocell, pinginnya pakai kertas, nah maka yang paling murah dan mudah didapatkan yaitu adalah koran ya. Nah, dengan koran seperti ini, kemudian menggunakan tempat minum. Tempat minum bisa berupa asbak. Asbak sebesar ini cukup. Nah, diusahakan asbak itu kamu menggunakan yang pendek tapi dari kaca ya. Kenapa dari kaca? Supaya berat dan bebannya itu dan tidak gampang tumpah. Jadi yang bawahnya datar. Jadi jangan yang melengkung, karena ketika ball python rayap gitu, dia bisa tumpah airnya, lebih mudah tumpah. Tapi usahakan menggunakan asbak kaca ya. Ini untuk yang ukuran baby. Oke, jangan lupa kamu kasih ini lubang ya, bisa menggunakan bor atau menggunakan solder ya, karena ini plastik bahannya. Kemudian kasih lubang di kiri, di kanan, kemudian di depan, di belakang. Dan jangan lupa, karena panas itu adalah sistemnya mengalir ke atas, maka kalau saya suka memberi lubang di atas boxnya. Usahakan beli yang banyak ya, supaya sirkulasi udara dari samping kemudian keluar ke atas, sehingga perputaran udara di dalam bagus. Kemudian tetap menjaga suhu dalam box. Nah, itu untuk baby sampai 500 gram. Suka ada yang bertanya ya, kalau menggunakan Gex itu bagaimana gitu ya. Nah,
kalau saran saya itu lebih baik yang berbahan plastik. Kenapa? Karena lebih baik dalam menjaga suhu. Jadi lebih stabil. Jadi ketika suhu berubah pun tidak konstan langsung. Oke, perlu diingat ball python itu adalah hewan berdarah dingin. Maka dia menyesuaikan dengan suhu yang ada di sekitarnya. Nah, kalau yang berdarah panas kan dia membuat badannya harus tetap panas walaupun di udara yang dingin gitu. Nah, tapi ball python tidak. Nah, maka agar tidak terjadi swing atau perubahan suhu yang terlalu ekstrim, ya, maka saya sarankan itu menggunakan yang plastik ya. Karena ini perubahan suhunya pun akan cenderung lebih smooth ya, sehingga kalau ada memang perubahan suhu tidak terlalu signifikan. Nah, itu sangat penting ya. Oke, tadi seperti ini. Ingat cari yang ada locknya ya, karena itu kalau tidak ada locknya akan mudah dilepas keluar ya, karena suka nyundul gitu Bapak ya, untuk memaksa dirinya untuk keluar. Nah, oke, seperti ini aja. Kemudian diberi koran, box ini dilubangin di atasnya pun dilubangin. Oke, kemudian tempat minumnya pakai kaca ya, asbak. Nah, ini baru simpan di rak ya, di ruangan. Oke. Nah, itu tadi berarti saran dari saya untuk yang baby itu menggunakan apa namanya, kontainer yang ukurannya 40 sampai 20 itu bisa dari baby sampai dia ukuran berat 700 gram ya. Nah, di 700 gram baru kita upgrade. Nah, kalau mayoritas untuk 700 gram itu menggunakan CB19 ya. Ini dari Sinpo Patriot, dari Sinpo ya, merek Patriot, merek Sinpo yang kodenya Patriot CB19. Ini paling paten, ini bisa digunakan hingga 1,5 kilo, 1,5 kilo ya. Nah, ini juga kita lubangin pinggir-pinggirnya, kemudian atasnya pun kita lubangin, alas menggunakan koran ataupun lignocell boleh. Kemudian asbaknya cari asbak yang lebih besar ya, asbak kaca tetap tapi yang agak besarnya dikit. Kenapa? Karena BP-nya sudah mulai lebih besar, itu CB19. Nah, kenapa saya menyarankan ini? Karena mudah untuk didapatnya ya, mudah untuk didapat. Nah, kemudian berat di 2 kilo ke atas, nah itu saya sarankan untuk yang dewasa-dewasa itu bisa menggunakan LG ya. Box LG seperti di rak ini ya, box LG itu ukurannya hampir 80, box LG ini 80 cm. 80 kali 40, tingginya sekitar sama ya, 15-an. 15 cm. Nah, itu cocok sampai ukuran dewasa. Ya, di sini ada di betina saya udah 5 tahun, jadi dari 2018 beli baby, sekarang sudah 5 tahunan berarti, dan ini sudah cukup, jadi tidak ngebesar lagi. Karena ball python kita tahu bahwasanya ukurannya itu adalah tidak terlalu besar ya, jadi maksimal bisa sampai cuma 1,6 1,8, jarang yang 2 meter, itu jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, maka box LG ini cukup ya untuk merawat ball python hingga puluhan tahun gitu ya, sampai, karena dia tidak membesar lagi. Nah, jadi itu batas maksimalnya ya box LG. Nanti ini saya perlihatkan box LG seperti ini ya, itu pun mudah didapatnya. Nah, ada juga beberapa teman breeder itu menggunakan Green Life yang LP berapa gitu. Nanti saya lihat ini, saya lihatkan. Nah, seperti ini gambarnya, ini Green Life LP berapa gitu ya, L berapa. Nah, itulah tadi beberapa kandang ya. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan untuk perawatan ball python yang maksimal, nah maka kalau kamu punya 1, 2
3 ekor. Nah, maka pakai dulu aja box yang seperti tadi. Ya, box yang untuk baby itu pakai box yang Leon Star atau merek apapun lah, yang penting ada locknya. Nah, kemudian bisa pakai alasnya ini, kemudian jangan lupa dilubangin untuk ventilasi di pinggir kandang 2 baris saja cukup. Kemudian di atasnya itu banyakin ya, supaya sirkulasi udaranya baik. Ya, ini untuk baby sampai. Nah, kemudian kalau sudah 700 gram, nah baru di-upgrade ke ini. Oke. Tapi kemudian kalau sampai besar, lebih besar lagi, nah pakai LG, atau kalau punya satu sebagai hewan peliharaan saja, itu bisa pakai enclosure. Ya, enclosure kayak lemari yang ada kacanya, kemudian Anda hiasin gitu, kamu hiasin untuk merawat ball python. Nah, itu tadi ya, supaya kita bisa optimal memelihara ball python. Ya, jangan lupa diutamakan, kalau saran dari saya itu diutamakan kita menggunakan yang box kontainer yang pendek, ya, jangan terlalu tinggi karena nanti sirkulasi udara agak sulit, ya, tidak secepat sirkulasi udara yang pendek. Kemudian berbahan plastik supaya apa? Supaya suhu itu tidak terlalu signifikan kalau naik atau turun. Oke, kemudian sesuaikan dengan berat. Jadi jangan sampai kita memaksakan ya di ukuran baby sampai 1 kilo di box yang kontainer yang pertama. Nah, itu tidak ideal karena tidak ada ruang gerak juga untuk ball python-nya, ya. Mungkin itu saja mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, yang penting tadi inti-intinya adalah ventilasi, kemudian tingginya, kemudian alas Anda bisa pakai koran, bisa pakai lignocell yang berupa serutan kayu, tapi khusus ya untuk ini. Jangan pakai serutan kayu yang untuk hamster, yaitu akan berbeda. Untuk hamster, untuk tikus itu akan berbeda ya, termakan akan beda karena bahannya berbeda juga. Ada khusus lignocell itu untuk reptil ya, dan hewan-hewan lainnya aman, jadi aman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Bila ada yang kurang jelas atau yang ingin dibahas lebih detail lagi, ya silahkan komen di bawah ini. Oke, itu aja. Thanks for watching. Salam BV Lover Indonesia.